Sahabat, ketika Uti diminta untuk mengisi acara di anak-anak TK, di depan anak-anak TK, ratusan anak TK, maka biasanya Uti tentu menyesuaikan dengan audiens. Karena anak-anak menjadi audiensnya, maka Uti biasanya menyiapkan ada 10 amplop untuk door prize dan hadiah. Kemudian Uti masuk ke dunia mereka dengan mendongeng gitu ya. Hai, kedengaran kisah dari Ustazah ya. Mendongeng, berkomunikasi dengan mereka tektokan agar suasana itu tetap ceria, menarik, dan tentu saja berkesan. Biasanya ada lagu yang populer di anak-anak TK yang Uti gubah syairnya dengan memasukkan materi-materi keagamaan sebagai oleh-oleh ketika mereka pulang. Oh, ini loh dari Ustazah itu. Kemudian ketika Uti mengisi di acara SD, waktu itu sempat ngisi di beberapa SD. Kebayang gak ratusan anak-anak SD disatukan di satu ruangan. Itu guru sudah ada di sebelah depan, kanan, kiri, belakang yang menjaga. Dan biasanya juga Uti menyiapkan hadiah untuk door prize. Uti juga mengadakan games. Dan juga biasanya Uti juga menyiapkan door prize berupa amplop gitu ya, agar mereka semangat untuk menyimak dan menjawab. Biasanya sedikit materi, kemudian tanya jawab, ada games, dan tentu tetap khasnya Uti adalah di muhasabah. Ada muhasabahnya juga, tapi anak-anak tuh sudah nyaman untuk mendengarkan. Maka pernah di sebuah SD ada guru yang memberikan testimoni, baru kali ini ada ustazah yang bisa membuat anak-anak senyimak ini. Itu testimoni dari gurunya. Kemudian suatu hari Uti juga diundang di acara SMP negeri. Bayangin juga ya, anak-anak SMP laki perempuan disatukan di lapangan waktu itu gitu. Nah, Uti searching dulu nih, apa lagu-lagu yang lagi viral di kalangan anak-anak di TikTok misalkan. Kemudian Uti gubah syairnya yang sesuai dengan materi yang ingin disampaikan hari itu, tapi kita nyanyi bareng sama mereka dengan cerianya. Tidak selembut ini pembawaannya dan menyesuaikan artinya. Alhamdulillah, di akhir tetap diajak untuk muhasabah, dan teman-teman tahu saya dapat pelukan dari gurunya, tanda mengucapkan terima kasih dan memang puas. Kemudian Uti juga beberapa kali ngisi kajian di majlis-majlis ta'lim, sering di kampung-kampung, dan permintaan dari panitianya adalah, Ustazah, di kami ini audiensnya seperti ini, rata-rata ibu rumah tangga, kemudian yang biasa kerja di sawah, dan mereka ketika ngaji itu inginnya yang lucu, yang seru gitu ya. Oke, saya bilang. Ya, bismillah. Dan selesai mengisi acara itu, saya selalu tanya sama panitia, bagaimana penampilan saya hari ini gitu. Dan alhamdulillah, Masya Allah, dia gak nyangka kalau dengan pembawaan gak lembut lah, pembawaannya gak lembut pasti ya, menyesuaikan dengan permintaan request dari panitia. Dan Uti juga menyesuaikan juga dengan kondisi jamaahnya. Atunya ibu-ibu Sunda mah atuh diajak Sundaan, atunya bapai jalan setapak, kan diajak Sundaan bareng-bareng sama ibu-ibu tuh nyambung. Kemudian suatu hari juga Uti pernah diminta untuk mengisi acaranya tabligh akbar. Uti naik ke panggung itu jam 10 malam. Bayangkan, jam 10 malam, panitia dari awal udah wanti-wanti, Ustazah, ini acaranya malam hari, kemungkinan Ustazah akan naik panggung di jam 11-an lah, 10 sampai 11. Mereka itu dari pagi sudah kerja capek, di sawah, di kebun gitu. Jadi malam itu pengen ngaji tapi pengen hiburan juga gitu. Uti paham bahwa saya diminta untuk ngelucu di situ selama 1,5 jam sampai 2 jam. Oke, saya bilang siap, bismillah. Kalau kamu percaya sama saya berusaha untuk tidak mengecewakan yang request ya, sesuai permintaannya. Dan sahabat tahu, setelah itu setelah acara saya tanya, bagaimana tadi? Dia peluk saya ya, Masya Allah, saya gak nyangka teteh bisa sekeren itu. Ingat buat sahabat muslimah yang hadir di Masjid Agung ketika kita ada parade ustazah yang dakwah itu 10 menit. Karena saya diberikan waktunya hanya 10 menit, maka
bagaimana caranya orang yang baru mengenal saya bisa tertarik untuk bisa mendengarkan. Dan yang hadir pasti tahu selama 10 menit itu teman-teman ketawa terus-terusan. Iya kan? Semangat terus-terusan. Betul? Jadi, prinsip saya ketika mengisi acara tuh bagaimana metode yang tepat untuk audiens yang berbeda satu sama lainnya. Dan saya tuh tidak tahan ketika jamaah itu diam mendengarkan beberapa lama, nanti mereka ngantuk. Iya kan? Makanya ketika sudah mulai nih kelihatan saya berbicara 3 atau 4 menit tentang materi, mereka menyimak, bikin lagi sebuah gebrakan, bikin lagi sebuah metode yang kita tektokan gitu sama jamaahnya. Sahabat muslimah yang beberapa kali hadir di acaranya Uti pasti tahu kalau meskipun Uti pembawaannya sekalem ini, tapi kalau mengisi acara itu tidak melulu serius dari awal sampai dengan akhir, ya kan? Pasti ada ketawa-ketawanya. Ya bayangin aja kita ngisi acara 1,5 jam sampai 2 jam, kalau terus-terusan teori dia menyimak mah ya tuh tibra semuanya. Ya. Jadi buat panitia, teteh bunda, sahabat muslimah yang ingin mengundang untuk menjadi narasumber, silahkan sampaikan bagaimana kondisi jamaahnya, bagaimana audiensnya, dan seperti apa nih yang diinginkan. Jadi Uti bisa menyesuaikan itu. Dan saya ini terkesan sekali dengan seorang direktur dari sebuah sekolah. Datang ke rumah berdua. Dia ingin menyampaikan, Ustazah, saya ingin menyampaikan keinginan saya dari acara ini tuh outputnya apa. Maka disampaikanlah. Kondisinya seperti ini, yang akan dihadapinya itu audiensnya dari kalangan seperti ini, dan outputnya itu ingin ini. Nanti setelah acara itu saya senang banget. Acaranya dilaksanakan di sebuah hotel, dan ketika selesai acara saya tanya, bagaimana acara yang tadi, bagaimana materi dan penampilan saya? Dia yang Allah Akbar, Ustazah, terima kasih Ustazah, terima kasih. Dan saya tahu kalau beliau puas karena beliau bikinin saya acara lagi yang jauh lebih besar. Berarti kan refit, ya kan? Nah teman-teman, suara lembutnya memang meragukan bagi sebagian kalian yang ingin mengadakan tablik akbar buat Ustazah Tina gitu. Tapi buat teman-teman yang percaya dan pernah tahu dan tahu bagaimana ketika saya mengajar public speaking. Saya kalau ngajar public speaking kan, kalau kalian MSQ anak-anak, hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Kalian kalau tablik akbar, hadirin rahimakumullah. Ya, Masya Allah. Berarti memang ya menjelaskan pada orang yang tidak percaya memang susah. Tapi Uti akan mengapresiasi sekali bagi orang yang percaya untuk Uti menjadi salah satu pendukung untuk kesuksesan acara yang teman-teman adakan. See you.